warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Ramadanti Suprida dari kelas Palembang. Kali ini saya akan mempraktekkan keterampilan dalam menjelaskan di proses pembelajaran. Tapi sebelum itu, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum melakukan penjelasan. Nah, yang pertama, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu materi apa yang akan kita bawakan. Yang pastinya harus sesuai dengan silabus dan kurikulum yang berlaku. Selain itu, kita juga harus sesuaikan materi yang kita bawakan dengan siswa yang kita ajarkan. Jangan sampai siswa SD kita berikan materi yang sulit. Baiklah, kalau gitu langsung aja. Ini dia video prakteknya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Amin. Alhamdulillah ya. Kalau gitu, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelum masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat tidak? Materi minggu lalu itu tentang apa? Ada yang ingat? Ya, silakan Jessica. Ya, materi kita minggu lalu itu tentang pengertian kesempatan kerja, ya, ketenaga kerjaan, tenaga kerja dan angkatan kerja. Kalau gitu, Ibu anggap kalian sudah mengerti semua ya. Kita lanjut ke materi pada hari ini. Jadi hari ini, kalau kemarin kita bahas tentang ketenaga kerjaan, hari ini kita akan pelajari tentang masalah-masalah yang ada pada ketenaga kerjaan, ya. Masalah-masalah ketenaga kerjaan, khususnya yang ada di Indonesia. Langsung saja ya. Nah, gambar ini, ada yang bisa menjelaskan? Gambar yang pertama ada seorang laki-laki bawa tulisan looking for a job. Kira-kira dia ini kenapa ya? Ya Bella, kenapa? Benar sekali, dia ini pengangguran. Nah, dia lagi nyari pekerjaan ya, dia pengangguran. Terus kalau gambar yang kedua anak SD tapi belajarnya di tempat yang tidak layak. Kira-kira ini apa ya maksud dari gambar ini? Jessica apa? Ya benar sekali. Jadi ini anak ini belajar di tempat yang tidak layak ya. Kualitas pendidikan di Indonesia itu rendah, benar sekali kalau kata si Jessica tadi, kualitas pendidikan di Indonesia rendah. Ada lagi nih gambar satu lagi. Nah, kenapa ya? Antri, mereka banyak banget ngantri, tapi kayaknya bukan mau beli sesuatu, tapi kayaknya ngapain tuh, bawa map gitu. Ya, silakan. Oh, benar sekali. Jumlah lowongan pekerjaan itu lebih sedikit dibandingkan dengan angkatan kerjanya. Itulah tadi kenapa banyak sekali yang ngantri. Nah, ketiga gambar tadi mewakili ya masalah ketenaga kerjaan yang akan kita bahas satu persatu pada hari ini. Yang pertama nih, kualitas tenaga kerja yang rendah. Ini berhubungan dengan tingkat pendidikan yang rendah juga. Kenapa ya ada hubungannya tingkat pendidikan dengan kualitas tenaga kerja? Ada yang bisa memberikan argumennya? Silakan, Jessica. Ya, benar sekali ya yang katakan Jessica tadi, bahwa tingkat pendidikan yang rendah akan berpengaruh pada kualitas tenaga kerja juga, karena pendidikan itu berguna nanti untuk di jenjang pekerjaan. Nah, jadi maksudnya kalau tingkat pendidikannya rendah itu dia akan menghasilkan atau produktivitas dari tenaga kerja ini juga akan rendah. Jadi minimumnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dia miliki, yang dia ketahui, itu akan menyebabkan rendahnya produktivitas dari tenaga kerja ini. Sehingga itu berpengaruh juga pada kualitas produksi barang dan jasanya nanti. Gitu. Selanjutnya, nih ada gambar yang ini berhubungan dengan gambar yang antri tadi ya. Lowongan pekerjaan yang minim dibandingkan, maksudnya lebih kecil ya, lebih sedikit dibandingkan dengan angkatan pekerjaan yang berlimpah banyaknya. Ini juga merupakan salah satu masalah dari ketenaga kerjaan. Karena kenapa ya? Kalau misalnya banyaknya tenaga kerja, angkatan kerja dibandingkan lowongan pekerjaan, itu akan berpengaruh pada perekonomian di Indonesia, akan menyebabkan banyaknya pengangguran nantinya gitu. Selanjutnya nih, pengangguran. Nah, tadi yang cowok bawa tulisan looking for a job tadi pengangguran. Kenapa terjadinya pengangguran ini? Ini disebabkan karena biasanya kalau ada krisis ekonomi di Indonesia gitu, biasanya banyak perusahaan-perusahaan industri atau usaha-usaha gitu yang UMKM yang gulung tikar gitu. Kalau UMKM kan biasanya karyawannya sedikit ya, jadi tidak terlalu berdampak pada pengangguran tuh mungkin sedikit. Sedangkan kalau untuk industri seperti usaha industri tekstil dan lain sebagainya,
banyak yang gulung tikar, itu akan menyebabkan banyaknya pengangguran. Ya, selanjutnya nih ya, yang terakhir. Nah, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Ini di Indonesia. Ada yang bisa memberikan contoh bagaimana maksud dari persebaran tenaga kerja yang tidak merata? Ada? Ya, silakan Bella. Benar sekali yang dikatakan Bella tadi, bahwa persebaran tenaga kerja yang tidak merata, maksudnya contoh seperti daerah Papua, Palembang, daerah kita sendiri, Padang, pulau-pulau terpencil lainnya, ya, itu tenaga kerjanya sedikit. Sedangkan pada Pulau Jawa, contohnya kita seperti daerah Jakarta, Yogyakarta, Bandung, itu banyak sekali tenaga kerjanya, sehingga akan menyebabkan namanya pengangguran karena lowongan pekerjaan di sana sedikit gitu. Sedangkan di daerah-daerah lain, terutama pulau-pulau terpencil yang sumber daya alamnya banyak, itu malah tenaga kerjanya sedikit, sehingga sumber daya alam yang banyak berlimpah seperti perkebunan, ya, sawah-sawah dan lain sebagainya, itu hanya diolah oleh beberapa orang saja tenaga kerjanya, sehingga tidak diolah secara maksimal gitu. Ya, jadi itulah tadi 4 masalah ketenaga kerjaan yang sudah kita bahas ya. Untuk anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan pada materi kita pada hari ini? Silakan Jessica. Ya, benar sekali kata Jessica tadi ya. Jadi kita bahas kali ini masalah-masalah ketenaga kerjaan itu ada 4, yaitu pengangguran, kualitas tenaga kerja yang rendah, lowongan pekerjaan yang lebih sedikit dibandingkan tenaga kerja, dan persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Oke, kalau gitu itulah ya materi kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi video keterampilan menjelaskan pada proses pembelajaran. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kali ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.